Konnichiwa, Marinos family. Hajimemashite, Sandy desu. I hope to see you guys soon in the stadium and at the games. I will be fighting for these colors, so let's go. And you can call me Wolshi. Akhirnya, klub kasta tertinggi Liga Jepang Yokohama Marinos resmi mengumumkan kedatangan bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh untuk mengarungi kompetisi musim 2024-2025. Yokohama Marinos mendatangkan Sandy Walsh dengan skema transfer penuh dari klub kasta tertinggi Liga Belgia KV Mechelen. Ini merupakan pengalaman pertama untuk Sandy Walsh berkarir di benua Asia. Pasalnya, selama ini ia menghabiskan karirnya di Eropa, tepatnya di Belgia. Pemain yang kini berusia 29 tahun tersebut mengaku sangat terhormat bisa bergabung dengan Yokohama Marinos. Dia juga siap bekerja keras demi bisa menembus skuad utama atau bahkan menjadi andalan Yokohama di Liga Jepang. Saya merasa misi saya adalah berkontribusi pada pencapaian tujuan tinggi sebagai klub J-League. Saya sudah bertemu dengan semua rekan satu tim saya, dan saya merasa kami punya beberapa pemain hebat, dan kami akan menjalani musim yang bagus di bawah manajer baru. Saya akan melakukan yang terbaik di sini, berjuang keras setiap hari, dan menunjukkan kepada semua orang kekuatan saya, dan melakukan yang terbaik untuk membuat kalian bangga. Saya berharap dapat segera bertemu Anda di lapangan. Mari kita rayakan musim terbaik bersama, ungkap Sandy Walsh. Kedatangan Sandy Walsh ke Yokohama pun nampaknya menyita perhatian banyak pihak, tak terkecuali para fans Yokohama. Fans Yokohama menilai kedatangan Sandy Walsh ke klubnya tersebut merupakan hal yang positif, apalagi Sandy Walsh mempunyai rekam jejak yang baik di Eropa. Tak hanya itu saja, kepribadian yang baik dan sikap disiplin dari seorang Sandy Walsh juga menjadi nilai positif. Hal inilah yang membuat para fans Yokohama yakin jika Sandy Walsh akan mampu menjadi andalan Yokohama Marinos nantinya. Tentu, bergabungnya Sandy Walsh ke Yokohama bukan hanya menjadi pembahasan di Indonesia saja, akan tetapi media Jepang pun ikut meramaikan pemberitaan ini. Hal tersebut tentunya bukan hal yang aneh lagi, mengingat Sandy Walsh merupakan orang Indonesia yang merupakan negara dengan basis supporter yang fanatik. Maka tak heran jika Sandy Walsh menjadi pemberitaan utama di Jepang. Terlihat jika media-media asal Jepang pun ikut antusias dengan kedatangan Sandy Walsh ke Liga Jepang tersebut. Keputusan Sandy Walsh untuk hengkang dari KV Mechelen ke Liga Jepang bukan tanpa alasan. Hal ini dilakukan karena dirinya sudah tidak masuk skema sang pelatih dan membuat Sandy Walsh kesulitan mendapatkan menit bermain musim ini. Pada musim ini, Sandy Walsh hanya bermain sebanyak 7 pertandingan bersama KV Mechelen dengan total 288 menit bermain pada berbagai ajang. Sebelumnya pada musim lalu ketika KV Mechelen ditangani pelatih yang berbeda, Sandy Walsh merupakan pemain inti. Bahkan sejak bergabung pada Oktober 2020, Sandy Walsh telah tampil sebanyak 133 kali di berbagai ajang dengan sumbangan 9 gol dan 15 asil dari total 10.374 menit bermain. Tak heran jika kepergiannya ke Liga Jepang meninggalkan sebuah kenangan manis bersama KV Mechelen. Usai meninggalkan Belgia, Sandy Walsh pun langsung mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan. Sandy menyampaikan rasa bangganya karena pernah memperkuat KV Mechelen selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Aku ingin berterima kasih banyak untuk musim yang indah dan kenangan yang kita bagikan bersama. Aku ingin berterima kasih banyak untuk musim indah dan kenangan yang kita bagikan bersama.
Senang sekali dan saya bangga bisa bermain untuk klub indah Anda selama 4,5 musim. Kamu luar biasa dan aku tidak akan pernah melupakanmu. Semoga yang terbaik untuk masa depan, ungkap Sandy Walsh sebagaimana yang dibagikan di Instagram. I'll be fighting for these colors, so let's go. And you can call me Walshy. See you soon. Bye. They send you some more. Sebagaimana yang diketahui oleh Romeni telah sah menjadi warga negara Indonesia, dia dipastikan akan bermain untuk timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni mengambil sumpah WNI di KBRI London Sabtu kemarin bersama dua pemain keturunan lainnya yakni Dion Max dan Tim Gevens. Usai pengambilan sumpah tersebut, Ole mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan, terutama pemerintah Indonesia yang bergerak cepat memproses permohonan naturalisasinya. Striker 24 tahun itu menyatakan tak sabar mengenakan jersey merah putih. Dia siap membantu skuad Garuda raih prestasi. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih ke Presiden Indonesia Prabowo Subianto karena mengusahakan proses ini bisa terjadi. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Saya tak sabar untuk bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia, ungkap oleh Romeni. PSSI kini sedang memproses perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI untuk Ole Romeni, Dion Max dan Tim Gevens. Dengan demikian, ketiganya bisa didaftarkan untuk pertandingan terdekat. Kehadiran Ole Romeni di timnas senior sangat dibutuhkan pelatih baru Patrick Kluivert. Timnas butuh tenaga Ole sebab striker andalan skuad Garuda Ragnar Oratmangun harus absen akibat akumulasi kartu. Joel Veldman, bek andalan Brighton and Hove Albion mengungkapkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 33 tahun ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya. Nama Veldman kembali menjadi perbincangan setelah sebuah wawancara lamanya bersama Ajax Amsterdam kembali viral. Dalam wawancaranya tersebut, ia mengakui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Seiring dengan maraknya naturalisasi pemain keturunan oleh PSSI, Veldman pun menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh netizen tanah air. Bek yang telah mencatatkan 28 penampilan bersama timnas Belanda itu mengaku semakin tertarik untuk membela timnas Indonesia setelah mendapatkan dorongan dari para penggemar di media sosial. Meski demikian, ia belum memastikan apakah masih memiliki peluang untuk beralih membela timnas Indonesia. Pasalnya, dia sudah memiliki banyak caps di timnas Belanda senior. Saya melihat tulisan, ayo bela Indonesia setiap hari. Kadang saya harus melihatnya lebih jauh. Saya belum pernah menyelidiki apakah saya masih bisa bermain untuk Indonesia, tetapi saya tidak mengesampingkannya. Mungkin saya harus menyelidikinya sendiri. Banyak pemain Belanda yang sudah menempuh jalan ini, seperti Kevin Dix dan Eliano Reinders. Tentu saya mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Patrick Kluivert ada di sana saat ini. Saya baru saja berbicara dengan Kaoru Mitoma yang bermain melawan Indonesia di kualifikasi. Ia memuji Indonesia. Indonesia ada dalam darah saya dan itu akan membuat saya bangga jika bermain untuk negara ini, ungkap Joel Veldman. Pernyataan Veldman tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat skuad. Jika peraturan FIFA memungkinkan, bukan tidak mungkin Veldman akan menjadi tambahan berharga bagi lini belakang timnas Indonesia di masa mendatang.